Pegadaian ke kosong kebenaran ya Tambola mulai siapa sudah tak batu buk aja cari. Nah, di Candi Ronggeng ini berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Ini sebetulnya sudah lama sekali diketahui oleh masyarakat. Pada waktu itu beberapa batu-batu runtuhan candi masih bisa terlihat, tapi ketika beberapa kali terjadi banjir Sungai Ciseal, akhirnya beberapa batu tersebut terkubur oleh endapan banjir. Nah, pada tahun 1977 sampai 1984, Puslit Arkenas beberapa kali mengadakan pengkajian di wilayah ini, yang puncaknya pada tahun 1984 dilakukan ekskavasi. Dari hasil ekskavasi ditemukan struktur bangunan candi yang diperkirakan berukuran 8 kali 8 meter. Hanya sayangnya salah satu sisi struktur itu di sisi selatan itu berada tepat di bawah jalan desa. Nah, jadi pada waktu itu tidak bisa ditampakkan seluruh struktur. Hanya kita bisa mengetahui bahwa candi tersebut berlatarkan pada agama Hindu. Itu ditandai dengan adanya temuan arca Nandi. Arca itu sekarang tersimpan di Museum Situs Karang Kamulyan. Nah, sebagai tindak lanjut penelitian tersebut, setelah tahun 1984, kemudian tahun 2000, BPKSN SNT itu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengadakan eksplorasi lagi. Nah, itu yang ditemukan juga beberapa struktur runtuhan candi. Nah, dari beberapa temuan-temuan tersebut ini menunjukkan bahwa Candi Ronggeng ini punya potensi yang besar sebagai suatu peninggalan masa klasik yang secara relatif bisa diperkirakan berasal dari sebelum masa kerajaan Galuh, jadi sekitar abad 9 atau 10 Masehi. Hanya saja pikiran ini sebetulnya perlu dipertegas lagi dengan analisis-analisis yang lebih meyakinkan, misalnya dengan analisis karbon. Hanya sampai sejauh ini kita belum bisa melaksanakannya. Nah, pada tahun ini, pada tanggal 7 sampai 13 Desember, Balai Arkeologi Bandung mengadakan lagi pengkajian di situs Candi Ronggeng. Ini dilatar belakangi karena besarnya potensi yang dimiliki situs Candi Ronggeng bagi pengembangan wisata, khususnya wisata budaya di Kabupaten Ciamis. Jadi untuk tahap awal ini nanti diharapkan bisa ditarik suatu rekomendasi kira-kira seluas berapa lahan di situs Candi Ronggeng ini yang perlu segera dibebaskan, karena sampai saat ini lahan situs ini masih merupakan milik masyarakat setempat, khususnya namanya itu Bapak Heri. Jadi diharapkan dengan kajian ini nanti kita bisa mengetahui kira-kira seluas mana lahan yang perlu kita bebaskan dahulu. Jadi untuk tahap awal kita memerlukan lahan untuk zona inti dan zona penyangga. Nah, kedepannya seandainya itu nanti mau dikembangkan pariwisata sebagai objek pariwisata, diperluas lagi untuk zona pengembangan. Nah, nanti sampai sejauh mana zona pengembangan itu kita lihat kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di wilayah ini.
Ini nanti tidak hanya menyangkut soal candi, tapi bisa potensi yang dimiliki masyarakat, misalnya makanan-makanan tradisional, kemudian kesenian-kesenian tradisional. Nah, itu yang bisa dikembangkan untuk menunjang pariwisata, kira-kira apa. Itu nanti tentunya akan memerlukan untuk zona pengembangan tersebut. Nah, itu nanti untuk kedepannya situ. Hasil akhir dari penggalian ini ada apa itu? Menunjukkan ya? Jadi pada kegiatan kali ini kita Balai Arkeologi Bandung sudah menggali di 5 kotak gali. Ini semuanya memang diperkirakan merupakan satu kawasan di luar zona inti. Nah, itu nanti diharapkan jadi pada titik-titik tersebut bisa dipakai untuk menentukan luas lahan yang diperlukan untuk mempertahankan kelestarian Candi Ronggeng tersebut. Tuh. Dari 5 kotak gali tersebut, 2 kotak gali kita menemukan bagian batu yang merupakan bagian dari struktur bangunan candi. Kemudian di sisi selatan ini secara arkeologis memang tidak ditemukan adanya runtuhan candi, tapi telah ditemukan adanya pecahan keramik. Jadi menunjukkan bahwa pada masa itu di sisi selatan itu merupakan suatu zona untuk kegiatan ritual oleh masyarakat pendukung budaya Candi Ronggeng. Nah, jadi pada waktu itu karena Candi Ronggeng ini merupakan suatu tempat sakral. Nah, jadi tampaknya kegiatan-kegiatan ritual itu dipusatkan di sisi selatan candi. Itu ditandai dengan adanya temuan fragmen keramik. Hanya saja fragmen keramik tersebut belum kita identifikasi dari masa kapan. Apakah bisa berasal dari masa yang sejaman atau masa yang sesudahnya. Nah, itu nanti setelah kita analisis mudah-mudahan bisa ditarik suatu simpulan. Iya. Ini penelitian yang keberapa ini, Yud? Untuk Balai Arkeologi Bandung ini merupakan penelitian yang pertama kali, yang sifatnya ekskavasi. Iya. Tapi kalau hanya pendataan sudah beberapa kali Balai Arkeologi Bandung mengadakan pendataan di lokasi ini. Hanya sifatnya hanya peninjauan. Jadi untuk membuat suatu menguatkan dari penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Nah, untuk kegiatan ekskavasi ini merupakan suatu ekskavasi yang pertama kali. Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil ekskavasi ini terus kita bahas. Jadi untuk langkah-langkah ke depan kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan nanti, sehingga pengembangan dan pemanfaatan Candi Ronggeng ini bisa kita lakukan secara efektif. Ya, ini yang penggalangan dana untuk penelitian ini dari mana ya? Karena ini dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Bandung, jadi ini dari APBN. APBN tahun anggaran 2016. Iya. Harapan ke depan setelah penggalian ini mungkin bagaimana ya? Untuk pemerintah setempat, khususnya Ciamis. Nah, diharapkan nanti dari hasil penggalian ini nanti rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Arkeologi Bandung ini segera ditindaklanjuti sehingga lahan yang sekarang masih merupakan milik masyarakat ini nanti bisa dijadikan lahan tanah negara. Dengan begitu nanti kegiatan-kegiatan pengembangan selanjutnya akan lebih mudah lagi, jadi tidak terkendala oleh kepemilikan lahan. Masalahnya untuk mengkaji pengembangan ke depan ini masih beberapa kali perlu ekskavasi yang lebih luas lagi. Jadi kita nanti diharapkan bisa mengetahui
seberapa luas sebetulnya. Jadi tidak hanya melulu bangunan intinya, karena biasanya satu candi itu punya wilayah lingkungan di sekitar candi itu yang dibatasi oleh pagar-pagar keliling. Itu dari sisi arkeologisnya. Kemudian kalau dari sisi pengembangannya, nah jadi kita bisa lebih efektif menempatkan kira-kira untuk pengembangan itu ditempatkannya di mana. Terus juga sistem penyelamatannya bagaimana, mengingat Rawan banjir ya. candi ini berada di bawah permukaan tanah. Iya. Dan di situ permukaan tanah tersebut sudah berada di bawah muka air tanah, luapan dari sungai. Iya. Jadi diharapkan nanti tidak terendam oleh air tanah tersebut. Kedepannya diharapkan begitu. Ya, ini hari terakhir ya. Ya, ini merupakan hari terakhir. Untuk sementara ini data yang didapatkan sudah cukup untuk memberikan suatu rekomendasi pengembangan penutaan ke depan dan juga pembebasan lahan, terutama itu dulu. Ya, makasih Yud. Oke. Kameranya di tas.